Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga senantiasa kita semua diberi kemudahan rezeki, panjang umur, sehat selalu. Kali ini satu unit Mio cewek ya, tahun 2009 ya. Ada keluhan dari customer di luar dari servis ringan, servis rutin ya. Di luar dari itu ada keluhan bau bensin ya, ketika motor disimpan di malam hari itu bau menyengat, bau bensin ya. Nah, ini kita coba untuk periksa, kita coba untuk lihat dari mana sumbernya, apakah memang ada kebocoran atau oli bensin netes ataupun hanya dari tutup tangki yang kurang rapat. Oke, kita lanjut untuk pemeriksaan. Untuk langkah pertama kita coba lihat dulu bagian tutup tangkinya ya. Biasanya ada keluhan bau bensin menyengat itu dari karet tutup tangki yang sudah tidak bagus kondisinya ya. Biasanya ada putus ataupun ada penyusutan volume dari karetnya ya. Ini kita coba buka. Dari bentuk kondisinya masih oke lah ya. Ini masih bisa dipakai dan memang ini bukan dimaksudkan tersangka, ini masih bisa pergunakan ya, masih oke. Berarti kita asumsikan bukan dari ini. Kita cari lagi penyebabnya, mungkin dari selang atau dari tangki yang bocor. Kita coba lihat. Oke, dilanjut ke tahap pembongkaran bagian cover depan ya. Kita coba lihat di bagian mesinnya ya. Ini ada oli brocor ya, oli yang menetes di bagian ininya. Kita cek ya. Ini kita bongkar, kita periksa. Kali ini kita coba untuk menjawab pertanyaan atau keluhan dari customer dulu, karena memang ada bau bensin menyengat. Kita fokus ke bagian bau bensin dulu ya. Untuk yang lain-lainnya nanti kita tawarkan customernya. Lanjut ke bagian pembongkaran bagasi ya. Untuk bagasi Mio ini ada 4 baut pengikat ya. Di sini satu, di sini depan 2, di bawah aki ya. Satunya harus melepas aki dulu, baru kita melepas baut 2 yang ada di bagian dudukan aki ya. Kita lepas dulu. Ini penampakan secara visual untuk bagian karburator ya, dulu selang-selang. Nah, kita coba cari, kita coba telusuri dari mana sumber bensin yang menyengat ya. Bau bensin yang menyengat kita cari. Ini kondisi memang sangat kotor ya, memang harus kita bersihkan. Nanti kita bersihkan semuanya. Oke, dilanjut untuk pemeriksaan dan pengamatan yang maksudnya menganalisa ya. Ini dari mana sumber bensin yang terkesan keluar, yang tercium aromanya ya. Di sini ada di bagian karburator ya. Sebelah sini ada rembesan. Ini biasanya kalau rembesan di sini bukan dari oli ya, ini dari bensin. Nah, ini sudah mulai ada penampakan bahwa ada rembesan di sini. Bisa kita asumsikan dan bisa kita curigai bahwa yang memang ada bau menyengat itu ada kebocoran di bagian karburator ya. Ini kita coba untuk periksa lebih lanjut dan kita coba melepas dari karburator ini supaya teman-teman dan kita juga bisa menyaksikan dari mana sumber bensin yang keluar itu, apakah dari kostengan ricernya atau memang dari selangnya ya. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran bagian karburatornya. Tahapan melepas karburator ya, kita coba melepas ada baut pengikat ya, baut klem pengikat yang depan 1, yang di belakang 1. Nah, ini kita coba lepaskan. Ini tahapan membongkar karburator Mio ya, Mio tahun 2009, kode mesin 28D. Cara mudahnya mungkin teman-teman lebih paham, tapi ini kita coba cara kami seperti ini. Untuk pembongkaran karburator itu memang kesannya dinamis lah ya, seperti apapun itu yang penting karburator bisa terlepas ya. Cara kami seperti ini.
takol. Nah, ini penampakan karburatornya ya teman-teman. Ini memang sangat kotor ya, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini yang dicurigai dari sini ya. Ada remesan dan memang ada debu yang melekat ya. Ini kita curigai dari sini. Takutnya memang dari costing indicatornya yang bocor, atau istilahnya untuk bagian vakumnya ya. Ini vakum yang kecil sebelah kiri ya. Nah, ini takutnya memang ada kebocoran di sana karena bagian sealnya atau karet o-ringnya yang sudah bocor atau sudah rusak. Oke, dilanjut ke bagian pembersihan ya. Kita coba bersihkan dulu bagian luarnya, nanti kita coba bongkar dan bersihkan untuk bagian karburatornya. Coba lepas dan bongkar ya untuk karburator. Kita lepas bagian bawah, ada 4 baut pengikat ya, karena ada 4 benar 4 baut pengikat yang harus kita lepas untuk mengakses bagian pilot jet, main jet, dan internal dari bagian karburator ini. Apakah memang ada kotor ataupun masih oke ya, nanti tetap kita harus bersihkan. Oke, kita buka bagian dari diafragmanya ya. Kita coba lepas, ada 2 baut pengikat. Oke, ini bagian diafragmanya, ini bagian pairing diafragmanya. Oke, kita coba pisahkan ini. Oke, dalam keadaan oke, masih bagus ya. Kita lepas bagian floatnya. Oke, kondisi karburator ini bisa dikatakan lumayan agak kotor juga ya. Kita coba bersihkan satu persatu. Kita lepas dari main jetnya. Ini bagian pilot jet, kita juga lepas juga. Terus bagian ini yang cost and reachernya kita coba lepas. Apa enggak? Oh. Oke teman-teman ya, jadi jika memang ada besi dan aluminium atau misalkan baut yang terpasang di aluminium itu macet atau berat, untuk pas kita melepas dipukul saja terlebih dahulu, tapi jangan terlalu keras ya, karena itu untuk melepas atau mengendorkan dari posisi, takutnya memang ada karat ya. Itu cara basic ya. Nah,
Nah ini yang biasanya kita ada curigai dari sini ya, atau istilahnya dari seal o-ring ini ya. Tapi ini sebenarnya bisa masih dikatakan masih oke lah ya, masih aman ya. Terus dari ini juga sebenarnya masih bisa dipakai ya, tidak terlalu efek untuk kebocoran ya. Nah ini kita juga coba untuk mencurigai selangnya atau istilahnya saluran bensin atau selang bensin dari tangki ke bagian karburator. Ini udah oke, tidak ada kendala di bagian ini, masih aman. Berarti ini luar dari tersangka. Ini kita udah kesampingkan ini dan memang kita hanya membersihkan saja. Oke. Lanjut kita untuk mencari sumber kebocoran ya dari bensin. Tapi karena memang di bagian sana memang tadi ada kebocoran ya. Satu dari costing air richer yang kita curigai, yang kedua adalah dari selang bensin ya. Ini alur bensin, supplier bensin dari tangki ke karburator ya. Kita coba untuk periksa. Ini selangnya ada dua. Ini selang untuk bagian isapan ya. Ini yang kita fokuskan, yang kita tuju adalah selang bagian. Nah ini selang bagian supply bensin ya. Kita coba periksa apakah memang benar ada kebocoran atau memang hanya kurang presisi saja dalam pemasangan. Kita coba lihat nih. Ini ternyata di sini memang ada kebocoran nih teman-teman ya. Jadi ada retak di bagian selang bensinnya. Nah ini. Nah, oke, ini bisa kita pastikan ya. Ternyata bagian kebocoran yang ada di motor ini adalah dari bagian selang bensinnya ya. Oke teman-teman, kita sudah menemukan penyebabnya dan kita sudah pastikan ini selang ini harus kita ganti agar supaya keluhannya terjawab dan terselesaikan ya. Ini sudah dipastikan bahwa bocornya dari sini. Nah, jika teman-teman ada mengalami keluhan yang sama atau kendala yang sama di motor Mio Sporty tahun 2011 ke bawah yang masih karburator ya, jika ada aroma bensin ketika motor distandarkan atau posisi motor diparkirkan, bukan dipastikan sih, ini di barangkali sama ya seperti kami. Coba teman-teman untuk melakukan pemeriksaan di bagian selang bensin ini ya. Fokus dulu ke bagian selang bensin ini di luar hal yang tadi kami informasikan alurnya dari awal ya, karena memang untuk memeriksa ini dilihat dulu di mana ada titik, biasanya ada tempelan debu ya, bensin yang menetes atau misalkan bensin yang keluar, dan pasti disertai dengan adanya debu yang menempel. Nah di situ kita coba area-area situ kita coba periksa ya, apakah memang faktornya dari sini ataupun bukan dari sini ya. Jadi kita coba pastikan apakah ada dari faktor lain, tapi ini ada kebocoran di sini ya. Kita sudah pastikan bahwa dari selang bensin atau alur bensin yang disuplai dari tangki ke bagian karburator ini ternyata ada kebocoran di sini. Oke, penyakitnya sudah kita pastikan, sudah kita ketemukan ya penyebabnya. Jadi motor ini ada keluhan bensin yang bocor ini dari selang yang sudah ada robekan ya, atau getas ya. Nah ini penyebabnya bisa jadi dari proses memang posisi selangnya yang sudah getas karena masa usia pakai yang sudah lama. Oke, mungkin itu informasi dari kami untuk keluhan yang disampaikan oleh customer, atau istilahnya ada bau bensin di bagian motor Mio nya. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu buat rekan-rekan yang mengalami kondisi hal yang sama ya, dalam menangani atau misalkan teman-teman memakai kendaraan yang sama, bisa sedikit ada referensi ya, mungkin dari ini mungkin sama penyebab bensin. Oke, mungkin sekian dari kami informasi terkait hal tersebut ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, tolong dibantu subscribe-nya, share, komen, dan like juga. Terima kasih. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.